Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Selamat pagi Vina. Selamat pagi Juki. Senang sekali nih ketemu lagi di Senin pagi. Apa kabarnya? Pasti keren dan bersemangat di pagi hari ini. Mantap. Vin, tahu nggak hari ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa ya Juk? Aduh, sampai hilang tanggal gua. Ntar, 30 ya? Iya, 30 Juni. Artinya apakah itu tanggal 30 Juni? Ini berarti hari terakhir di tengah tahun pertama tahun 2025 ini, Vin. Ya, Kita udah setengah tahun nih melewati 2025. cepet banget ya. Makin lama hari makin cepet ya. Nah, artinya berarti makin banyak yang dikerjain kali ya? Nah, betul ya. Semakin banyak kesibukan, semakin banyak yang Kerjakan. dilakukan, semakin banyak yang dihasilkan. Pertanyaannya tapi Vin Pertanyaannya, adalah semua kesibukan yang dikerjakan itu produktif atau tidak? aduh. Ngobrol itu yuk. Let's go. Nah. Mungkin awalnya kita ini dulu kali Cuk, ngecek dulu apa sih emang produktif itu apa, terus apa tadi? Banyak yang dikerjain ya. Banyak yang dikerjain itu apa? Produktif tuh definisinya apa kali ya? Biar kita tahu ngebedainnya. Ya, betul. Kalau misalnya dosen supply chain dulu yang menjelaskan gimana nih? Eike ya, Bu. Gua berlindung di balik Vina, teman-teman. Begitulah cara ngeles ya. Kalau gua nih ya, kalau banyak yang dikerjain maksudnya berarti ya kita sibuk banget gitu ya. Waktunya kayak habis terus gitu. Jarang idle lah ya kalau definisi banyak yang dikerjain. Tapi kalau produktif mungkin menurut gua sih beda dengan banyak yang dikerjain. Kalau produktif itu berarti seberapa banyak yang kita sesuai dengan tujuan gitu. Iya, efisiensi lah ya. Berarti rasio. Iya, langsung sebel nggak dengernya. Rasio yang kita kerjakan yang ada tujuannya ke goal sama yang kita kerjain tapi nggak ada tujuannya. Iya, yang bukan nggak ada tujuan. Maaf. Tapi di luar tujuan yang awalnya kita rencanakan. Jadi kalau di awal dulu kita bikin kayak tahun ini gue mau ngapain gitu kan. Misalnya ada 10 nih. Berarti kalau misalnya produktif maka 10-10-nya kena gitu. Tapi kalau ternyata cuma 1, ya berarti 9-nya bukan yang produktif. Iya, pakai hitung-hitungan puyeng ya. Tapi kata kuncinya gue setuju sih itu, bahwa yang namanya produktivitas tuh titik tolaknya tuh dari tujuan atau goals yang kita buat duluan ya. Jadi hasilnya tuh ke arah sana enggak gitu kali ya. Setuju gue, ya itulah maksudnya. Nah, berarti kalau gitu waktunya kita ngapain Juk? Sekarang mengevaluasi diri sendiri. Aduh, paling ini ya agak-agak stressful sebenarnya mengevaluasi diri sendiri tuh. Tapi ini mungkin sesuatu yang perlu kita latih juga ya, bahwa dengan evaluasi kan kitanya jadi tahu nih kira-kira apa sih, kan dasarnya harus evaluasi dulu ya, baru kemudian kitanya bisa bertanya apalagi sih yang bisa kita lakukan untuk membuat hari esok yang lebih baik dari hari ini. Asik. Nge-tweak hal-hal yang kita lakukan gitu, perbaikan sedikit demi sedikit. Lagi-lagi prinsip Kaizen. Aduh, continuous improvement. Asik. Betul. Hayu kalau gitu, mari kita eksekusi. Yuk, jadi bagaimana Ibu Vina setengah tahun pertamamu? Langsung. Ini jadi teman-teman, gue lagi buka file. Gue inget banget nih waktu di akhir tahun gitu ya. Kita ada meeting IR waktu kalau nggak salah, terus ditanya, emang teman-teman seberapa sering sih ngebuka resolusi tahun baru dan kemudian diupdate gitu. Nah, to be honest, jawaban gue waktu dulu adalah hampir nggak pernah lagi. Gue tuh paling waktu itu cuman di depan ngebuka nulis resolusi, terus nanti pas mau bikin resolusi tahun yang barunya, baru gue lihat, oh ini nyampe, ini enggak, ini nyampe, ini enggak gitu. Jadi bukan evaluasi sifatnya, tapi kayak apa ya?
maksudnya bukan evaluasi yang teratur gitu ya. Jadi cuman kayak di akhir tahun, terus ya kalau misalnya tercapai gue seneng, kalau nggak tercapai ya gue sedih, udah gitu sebatas itu, boro-boro improvement. Nah, terima kasih ya podcast CCC sudah membuat gue membuka file ini. Di awal tahun kemarin sih gue seringnya sampai bulan Maret lah masih sering buka. Nah, April, Mei, Juni gue agak kurang buka. Nah, sekarang gue jadi buka lagi. Ya ampun, senang sekali. Ini gue lagi lihat. Wow, luar biasa ya ibu dosen kita. Aku nggak bikin. Nggak bikin. Ternyata iya, gue buka terakhir 25 Maret. Lumayan lah ya, 3 bulan. Wih, mantep lah. Setidaknya kan lo bikin gitu dan jelas gitu, ditulis gitu. Kalau gue kan tapi ini bisa jadi start juga kan ya teman-teman. Kalau misalnya belum bikin resolusi tahun baru, ya mungkin resolusi tengah tahun ya. Betul. Masih ada 6 bulan lagi teman-teman. Ya, 6 bulan tuh waktu yang panjang loh, apalagi ya kalau kita diizinkan oleh Tuhan kan ya untuk menjalani 6 bulan tersebut. Waktu di awal tahun itu kita disuruh buat resolusinya dari 3 kategori. Kategori pertama kesehatan, kategori kedua kekayaan, kategori ketiga kebahagiaan. Ini tuh bukan urutan ya teman-teman. Jadi kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan ini adalah sesuatu yang berjalan bersamaan gitu. Jadi kategorinya adalah kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Nah, di kategori kesehatan, gue punya berat badan, pola makan, olahraga, tidur, dan mandi mental. Asik, mantap sekali ya. Kalau kita tuh istilahnya teman-teman aktivitas bintang 5, aktivitas yang wajib dikerjakan untuk menjaga kesehatan mental, spiritual, dan fisik. Dan ini tergantung teman-teman mendefinisikannya apa gitu ya. Kan kesehatan beda-beda untuk setiap orang, kekayaan dan kebahagiaan pun beda-beda. Kalau di gua yang tadi itu ya, BB ideal, pola makan, olahraga, tidur, dan mandi mental. Terus di kolom berikutnya gue bikin tuh angka. Jadi kayak misalnya berat badan ideal gue berapa, itu yang akan gue tuju gitu. Terus pola makan gue, ini gue masukin dalam bentuk kalori. Terus olahraga, frekuensi ke gym, terus frekuensi jalan. Kan kita kan memang setiap hari harus jalan kan ya. Dan kita seneng jalan gitu. Cuman ada aja gitu hari yang gak bisa. Dan akhirnya jadi sebulan itu bukan 30 kali jalan gue bikinnya kalau di sini. Sebulan itu adalah jalannya ternyata 24, target gue adalah 24. Jadi ada toleransi lah ya. Ada toleransi 6 hari. Kalau tidur 8 jam per hari, tapi nggak perlu 30 hari gitu sebulan. Jadi gue bikin di sini 20 hari dengan toleransi 10 hari gue boleh tidur kurang dari 8 jam. Terus ada mandi mental minimal sekali sebulan. Nah, dari semua ini yang tercapai kayaknya yang olahraga doang. Bu dosen, mungkin perlu dikasih tahu nih ke teman-teman mandi mental tuh apa sih gitu. Mungkin bisa dibahasakan boleh. Dengan bahasa yang lebih familiar kali ke teman-teman. Mandi mental itu adalah kita kan setiap hari, setiap saat, setiap detik itu kan berinteraksi dengan lingkungan kita, dengan orang, dengan keluarga, dengan siapapun, sehingga ada emosi-emosi yang mungkin masih tersisa di kita, baik negatif maupun positif ya, dan netral juga. Kadang-kadang emosi-emosi negatif yang nempel tanpa kita sadari itu menjadi beban dan terbawa sampai besoknya, sampai tidur, dan tidak sengaja tertanam jadi mempengaruhi kita. Kayaknya kita pernah ngobrol ya Juk tentang ini di beberapa waktu episode awal-awal sebelumnya ya. Nah, mandi mental ini adalah salah satu cara yang nanti kita kasih tahu di ujung caranya seperti apa, dan kalau mau teman-teman nyoba nanti boleh kontak kita. Ini adalah untuk membersihkan, ya seperti katanya ya mandi gitu, membersihkan mental kita dari si energi-energi negatif tersebut gitu. Betul. Nah, ada ini kayaknya penelitian empiris ya dilakukan oleh yang membuat metodenya. Jadi kalau orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang rajin mandi mental gitu. Walaupun di target gue juga gue tidak tercapai ini. Dan kayaknya bisa jadi PR gue 6 bulan ke depan ya untuk selalu
mandi mental. Kayaknya gue tulis minimal sekali sebulan kan ya. Mm-mm, Terus mm-mm. gue bikin satu tab lagi realisasi gitu. Ternyata kayaknya ada 1 bulan yang gue kelewat gitu untuk si mandi mental. Entah kelewat apa gue nggak nyatet ya. Entahlah. Anyway, di catatan gue yang bagus itu adalah olahraga, jalan kaki dan ke gym minimum 2 kali per minggu, itu nggak pernah bolong dari bulan Januari. Wih, mantap. Gue juga kaget. Mantap. Ya itu emang badan kalau udah nagih kayak gitu sih ya. Ngeri juga ya nagih. Badannya nagih. Nyemilnya sekarang ini ya, ditambahin telur gitu. Iya, benar-benar. Percaya atau enggak ya, kan kemarin tuh ngobrol juga sama temen ya, bahwa ketika kitanya udah terbiasa makan makanan yang sehat, mikrobiom yang ada di usus kita jadi menyesuaikan. Terus dia tuh ngirim sinyal-sinyal laparnya jadi beda loh, ngikutin apa yang biasanya kita makan. Percaya atau enggak, kemarin sempet ke rumah temen nih, disajiin donat sama anggur. Sumpah ya, itu otak gue lebih ngiler lihat anggur loh daripada donat dengan gula-gula yang kayak gitu. Kayaknya ya, kenapa gue bisa bagus, pencapaian gue adalah karena waktu di awal itu gue melakukan komitmen. Jadi ada sesuatu yang gue lakukan untuk men-start ini. Di awal gue inget banget, gue sengaja memilih untuk ikutan gym itu cuma 6 bulan just in case gue gak betah. Dan gue inget banget di awal gue gak mau pakai PT karena gue mau ngambil kelas-kelas aja gitu. Jadi gue mau ngambil kelas-kelas kayak Zumba dan segala macam. Memang gue ikutin sih kelas-kelas Zumba itu gitu. Cuman ternyata karena gue berkomitmen itu lama-lama jadi kepikiran kan, wah ini kayaknya kurang nih, berarti gue harus gue nggak bisa pakai alat-alat yang di gym dengan baik gitu, jadi gue harus minta personal trainer untuk bantu gue, yang walaupun akhirnya si personal trainer itu sampai sekarang gitu. Nah bahkan sampai personal trainer gue udah pindah ke Batam, gue lanjut sama personal trainer yang lain gitu. Jadi kayaknya si target ini bisa tercapai karena gue melakukan komitmen yang tidak biasa gitu. Jadi kayak ada gongnya lah ya di awal. Mungkin ada usaha lain yang lu tambahkan untuk membuat komitmen yang lebih gitu kali ya? Iya betul. Jadi di awal ini gue inget banget, gue ke gym tujuannya adalah supaya gue waktu itu lagi ngejar target berat badan biar masuk area normal kan ya. Nah sekarang sih kan emang sudah masuk area normal. Sekarang tujuannya jadi beda gitu. Sekarang tujuannya ke gym tuh gue masih belum ngerti apa tujuannya, kenapa bisa nagih. Tapi kayaknya gue seneng sama state gue sehat deh kayaknya ya. Kayak berasa seger gitu, berenergi. Nah kayaknya gue seneng itunya deh. Ya, mengerti. Kayaknya ya, belum tahu. Nanti mungkin di akhir tahun beda lagi gitu ceritanya. Iya. Soalnya jujur aja Vin, gue kan kemarin udah berapa bulan ya nggak nge-gym ya, karena kan perlu nemenin anak di sekolah waktu itu, jadi nggak sempat ke gym pagi-pagi. Kalau sore tuh udah susah lah. Ini karena lagi libur, kemarin sempat ke gym, aduh enak banget badannya. Beres nge-gym tuh, yang datang ke gym tuh kayak kurang tidur capek gitu, beres nge-gym tuh segar bugar. Wah luar biasa gitu. Walaupun pegel-pegel tetap segar ya. Jadi gue ngerasa sih ini memang ketika kita berolahraga tuh badan tuh tambah seger memang. Iya setuju gue. Nah kayaknya dari sisi kesehatan sih gue itu ya, dari 5 yang gue tulis, yang nyampe banget tuh 1. Yang lain bukan yang nggak nyampe ya teman-teman, tapi tidak sempurna lah, tapi tetap jalan gitu. Sempurna tuh dalam artian sesuai dengan target yang gue buat ya. Kayaknya emang target gue nih agak-agak agresif sih nih. Terlalu berlebihan bikinnya. Nah yang 2 aspek lagi. Kalau gue yang kekayaan itu ini agak lucu lagi nih yang kekayaan nih. Gue asosiasikan waktu itu kekayaan gue itu dengan tabungan. Terus gue ada beberapa elektronik yang harus gue ganti memang karena udah tua. Sama gue pengen pindah rumah waktu itu. Ketika gue pengen pindah rumah, gue gue asosiasikan dengan kekayaan ini. Terus udah sih kayaknya itu. Dari 4 hal tersebut, yang tercapai adalah yang pindah.
Dan setelah gue lihat-lihat ya sebenarnya yang pindah ini nggak ada hubungannya sama kekayaan ya. Emang itu perlu aja ya. Iya. Nah kekayaan yang lain itu kayaknya gue memang entahlah ya, ini masih setengah tahun pertama, masih belum kelihatan gitu. Bahkan ini bukannya tidak sempurna ya, tidak jalan sih lebih tepatnya. Gue punya target yang mulia yang sebenarnya nggak susah-susah banget kelihatannya, cuman kayaknya gue lupakan. Nah ini mungkin gue nggak punya komitmen awal kali ya. Mungkin memang gue mengesampingkan hal ini sudah sekian lama, jadi ya akhirnya along the way gue lupakan juga. Tapi anyway, nah ya. Yang ketiga, kesehatan udah, kekayaan udah, yang ketiga adalah kebahagiaan. Nah kebahagiaan ini gue definisikan, wah banyak banget lagi. Mungkin karena gue nggak tahu harus masukin kemana gitu ya. Oh, iya. Jadi kebahagiaan ini gue relasikan dengan yang pertama itu adalah personal relationship dengan Tuhan gitu. Jadi gue contohnya adalah kayak misalnya personal Bible study, prayer time dan segala macam. Terus gue asosiasikan juga dengan menjadi coach IR itu. Nah di situ kayaknya untuk coach IR kan on the way ya, berarti aman lah ini. Terus kebahagiaan gue asosiasikan juga dengan menterapi orang. Terapi orang, gue pakai target minimal 4 orang per bulan. Ini yang circle gue doang ya, bukan out circle gue nggak di sini targetnya. Nah ini untuk circle gue doang yang orang-orang terdekat, yaitu minimal 4 orang per bulan. Terus kebahagiaan gue asosiasikan juga dengan riset. Jadi gue punya beberapa target, publikasi seperti apa, penelitian seperti apa, literatur review seperti apa. Mengajar juga gue asosiasikan dengan kebahagiaan sama personal development. Jumlah buku yang gue harus baca setahun dan sebulan. Nah dari sini semua yang menonjol sih kayaknya yang jadi coach IR ya, karena jelas timelinenya deh kayaknya ya. Riset juga aman ini, karena lagi-lagi ya jelas timelinenya. Bahkan menurut gue di tengah tahun riset gue udah bukannya gemilang gimana gitu, tapi kalau dibandingkan dengan kesibukan gue sekarang ini udah outstanding lah gitu. Tapi bukan dibandingkan sama orang lain ya, gue ngebandingin sama diri sendiri, sama kemampuan dan mengajar juga oke. Yang kurang banget itu personal development, kayaknya baca buku. Bisa jadi karena personal development kan nggak selalu harus baca buku ya. Tapi di sini gue bikin indikatornya adalah baca buku. Nah bisa jadi harus gue adjust indikatornya, atau soalnya personal development kayaknya banyak banget tahun ini ya. Kita kan ngomongin pengembangan diri, podcast dan segala macem kan ya. Itu kan juga personal development. Iya. Salah nih kayak gue bikin targetnya. Iya, indikatornya. Nah gitu ya teman-teman ya. Pembelajaran bahwa belum tentu sebenarnya tuh tujuannya tuh tidak tercapai, tapi kadang indikatornya yang gak cocok. Betul. Sama ya kayak misalnya, contohnya lagi, gue jadi nyerempet Divin. Kayak misalnya nih kan ada program makan bergizi nih. Program makan bergizi katanya berhasil, indikatornya yang komplainnya segimana ya, itu kan indikatornya nggak pas ya gitu. Kalau misalnya mau menyatakan kesuksesan makan bergizi gratis ya indikatornya jangan jumlah orang yang keracunan dong ya. Harusnya kayak gitu gizi kan dong. Iya gizi dong gitu. Terus kayak misalnya tujuannya untuk mencegah stunting ya, tapi kalau misalnya diberikannya dari TK ke atas kan stuntingnya udah terjadi. Yang kayak gitu ya. Kadang ada yang tidak berkoneksi kayak gitu. Nah itu juga perlu kita perhatikan tuh. Mungkin bisa dievaluasi ya. Vina aja mengevaluasi diri, apalagi program yang gede toh. Asyoy. Saran aja barangkali didengarkan ya. Gitu. Betul sekali. Nah, itu tadi dari gua ya, dari sisi kesehatan, kekayaan dan kebahagiaan. Yuk kita pindah ke Juki. Sok. Ayo. Kalau gue, ini sebenarnya Vina menginspirasi gue juga ya. Gue nggak bikin goal kayak gitu. Nampaknya perlu juga ya. Sebenarnya bukan bikin tambah stres sih menurut gue. Tapi dengan ada goal kayak gitu justru ada panduan. Jadi mau ngapain sih? Kebayang nggak sih gue teh kadang ya. Kalau hari itu nggak ada to-do list, nggak ada panduan mau ngapain, kan kita tuh jadi bengong sendiri gitu ya, nggak produktif. Betul. Ini menginspirasi sih Vin, terima kasih ya. Nanti saya minta tolong diajarin gitu bagaimana cara bikin goalnya untuk setengah tahun ke depan ya, sampai Desember. Nah, ini inspirasi utamanya tetap Coach Roy ya. Thank you Coach Roy. Keprok.
Nah, kalau gue sebenarnya nggak bikin goal spesifik kayak Vina gitu. Tapi memang waktu tahun lalu lagi sertifikasi coach, sempat wawancara kan diminta bikin goal ya sampai 5 tahun ke depan ya Vin ya. Nah, iya bener. ya Wah, gue juga pengen buka file gue. Nostalgia. di situ gue nge-breakdown per tahunnya apa yang ingin gue capai. Dan gue inget tahun ini yang ingin gue capai adalah podcast ini dan lebih aktif jadi voice talent Gue ingat. gitu. Nah, si podcast ini kan udah jalan nih ya, walaupun mungkin makin kesini dengan kesibukan kita makin tengah tahun agak-agak gimana gitu, perlu kita evaluasi juga ya sistemnya mungkin ya, gue rasa. Betul. Supaya kita bisa recording dan ngedit dengan lebih oke gitu. Tapi kemudian yang voice talent ini belum gue sentuh sama sekali dan sekarang sudah bulan Juni. Oh, tidak. Juli Ada dong. satu hal. Iya. Udah habis Juninya. Oh iya benar. Tapi ada satu nih Vin yang gue pelajari ya mengenai diri gue sendiri setengah tahun ini. Pelajaran paling penting yang gue pelajari mengenai diri gue sendiri adalah ternyata gue takut gagal. Oh, oke. Gimana tuh Juk? Ceritain dong Juk. Kan kita terbiasa ya seperti Perfect, ya? anak seperti anak Anak ITB gajah pada yang umumnya. Iya ya. Anak-anak Yang gajah harus ini pun. berprestasi. Kalau tidak berprestasi kita nampak kayak gak punya harga diri. Betul. Adalah Iya. sebuah kegagalan. Betul. Dan itu kan dipupuk sedari kita kecil ya. Iya, unfortunately ya. Iya gitu. Nah ternyata mungkin gue merasa nih rasa takut gue menjadi bukan yang oke di dalam dunia yang baru ini, dunia voice talent ini, yang membuat gue akhirnya gak bergerak Vin. Karena gue yakin ketika gue masuk gue kan jadi anak bawang. Gue gak terbiasa jadi anak bawang Vina. Iya betul. Kita terbiasa udah on top. Iya, begitu masuk langsung celing, keren, luar biasa gitu kan ya pengennya ya. Tapi kan itu hanya keinginan semata, tentu saja kita harus ngedobrak barier itu kan gitu. Jadi makanya gue juga di Eating Reorder gue belajar banget nih sama coach-coach baru yang masuk jadi coach tuh ketika umurnya udah 60-an. Wah itu sesuatu yang luar biasa sekali ya. Wah itu respect banget. Hebat. 60 tahun dan mendobrak, nge-stretch diri untuk jadi anak bawang lagi, nanya-nanya kayak yang paling nggak tahu apa-apa lagi, itu wah itu tuh mental yang emang perlu gue pelajari deh gitu supaya gue bisa mendobrak ketakutan untuk gagal ini. Menurut gue sih itu ya. Kayaknya itu pencapaian terbesar gue setengah tahun ini deh ya. Pembelajaran akan diri sendiri. Menurut gue itu sangat ini loh Juk, pembelajaran yang sangat baik ya, bagus banget gitu karena gue salah satu yang mengerti struggle-nya Juki gitu. Serem banget kalau kita dibilang salah, serem banget kalau kita dibilang nggak tahu gitu. Dan itu kan hasil build up selama puluhan tahun. Gue nyebut berapa puluh tahunnya, depannya nggak gue sebut, tapi puluhan tahun gitu. Dan itu hasil puluhan tahun tuh nggak mudah di break gitu kan ya, udah terbentuk. Ya Allah. Dan begitu ternyata Juki bisa menyadari hal tersebut, wah beneran anugerah gitu ya. Ini gue sudah berkaca-kaca sejujurnya. Aduh. Kayak tiba-tiba ayolah. overwhelmed gitu sama perasaan sendiri ya. Coba dilap ingusnya. Ya gitu deh teman-teman. Keren Nah jadi ya itu ya dua hal yang ingin gue capai di tahun ini, bahwa gue ingin si podcast CCC ini jalan dengan baik dan udah jalannya kan udah tercapai udah Juk, jalan. ya kan? Nah dengan baiknya ini kan yang jadi PR ya. Ya baik pun definisinya kita belum definisikan memang. Nah betul, ya baiknya belum kita awal. definisikan ya. Mari setengah tahun ini supaya kitanya juga gue rasa mungkin itu kali ya yang miss untuk bikin semangat ngerjainnya gitu. Terus yang satu lagi ya yang dunia voice talent ini sih yang belum gue mulai ya jadinya ya, dan gue bertekad setengah tahun ke depan
akan terjun dengan serius di dunia voice talent. Asik. Nanti kita cek ya Desember, Juk. Oh my god, jadi deg-degan. Nah, Tapi Vina, gue ya. walaupun gue nggak bikin goals, Ya. gue terbiasa bikin to-do list rutinitas harian. Kalau misalnya Vina kayak tadi kan ada yang bagian spiritual apa gitu. Nah, gue tuh punya, nih gue buka kalender gue juga nih. Gue punya 18 aktivitas rutin harian yang ingin gue capai setiap hari. Nah, kalau Vina tadi tuh punya tabel sendiri gitu tentang pencapaiannya. Gue kalau misalnya mau lihat gue melakukan apa aja, sebenarnya gue tinggal buka kalender terus ngelihat aktivitas yang tersisa di hari itu yang gak gue kerjakan apa aja. Gitu. Jadi yang belum tercoret, karena kalau misalnya udah gue lakukan, kan bisa tuh di Google Calendar bagian task dibikin komplit gitu ya. Jadi kan aktivitasnya hilang. Jadi yang tersisa di kalender gue adalah aktivitas-aktivitas yang tidak dikerjakan kemarin-kemarin itu. Gitu. Ceritanya gitu. Spill aja dikit dong, Juk. Oh, spill aja ya dikit ya. Ini gue masukinnya lebih agak detail juga sih ya, karena kadang tuh detail tuh jadi bikin kepala tuh lebih lega untuk memikirkan hal-hal yang lebih penting gitu ya. Jadi di sini gue tulis kayak misalnya rutinitas pagi kayak doa, baca Alkitab. Terus kalau yang sebulan sekali gue nulisnya spa mental, Vin. Mandi mental tuh gue bikinnya tiap hari yang pagi dan malam. Tapi memang nih jadinya tergantung kebutuhan juga ya. Kadang sebenarnya gue hanya perlu satu kalimat untuk bikin pikiran gue tuh grounding aja gitu di hari itu. Gitu. Ya. Terus olahraga harian, kalau Vina jalan kaki ya gue minimal pengennya jalan kaki juga, atau misalnya sepeda statis di rumah sekitar 10-15 menit, minimal itu target gue per hari. Tapi kan Vina tadi minimal berapa hari sebulan, enggak, kalau gue tiap hari bikinnya gitu, enggak ada goalnya minimal berapa per hari, karena ini gue bikin jadi kayak aktivitas rutin harian aja. Dan sebenarnya Vin, gue tuh punya rutinitas semenjak gue SD atau SMP ya. SMP kayaknya, Vin. Apa tuh? Adalah mengucapkan selamat ulang tahun ke teman gue yang berulang tahun di hari itu. Oh, iya. Itu gue lakukan dari SMP loh. Bahkan, oh, by the way, teman-teman, kita harus kasih konteks dulu, Juk. Jadi teman-teman, si Juki ini kalau dia tuh nge-save nomor orang selalu nama lengkap beserta afiliasi di handphonenya. Terus juga Juki selalu nge-save tanggal ulang tahun teman-teman, ya kan? Siapapun yang dia kenal. Betul. Kalau gue tahu ya, tahu. Literally semua teman-teman. Iya. Jadi ya ini salah satu kebiasaan ya teman-teman, gue dari SMP dulu, waktu teleponnya tuh masih telepon umum pakai koin, gue tuh udah sering menyisihkan waktu untuk tiap hari itu jalan ke telepon umum, nelfon temen, bilang betul nggak tahu, gue happy aja. Kadang tuh ya emang orangnya tuh pada bingung ya, kok ditelepon gitu ya. Kadang terus gue nelfonnya cuma setahun sekali juga. Tapi kenapa Juk lu melakukan itu, Juk? Maksudnya itu aktivitas yang baik, kita tahu gitu ya, cuman kayak seru aja gitu diceritain. Pengen aja, nggak tahu ya, buat gue tuh ulang tahun tuh something aja to celebrate kali ya. Celebrate apanya ya kan itu sih tergantung penafsiran masing-masing aja, tapi kan itu tuh kayak milestone tiap tahun gitu. Dan gue seneng dimat-ultahin ya, jadi guenya pengen mat-ultahin orang-orang aja. Ya betul ya. Siapa yang nggak suka ya diselamatin ulang tahunnya? Ada satu teman gue yang selalu gue mat-ultahin, tapi gue nggak pernah mention di grup karena dia nggak mau di-mention di grup. Oke. Bisa dimengerti. Ya jadi kalau di gue ada rutinitas tiap hari tapi nggak ada goalnya. Nah mungkin itu yang akan gue perbaiki ya di setengah tahun ke depan, bikin goal yang realistis gitu. Gue pengen nge-share satu insight. Yaitu, jadi kemarin kan gue ikutan channelnya Dewi Lestari ya di Instagram tuh, broadcast channelnya. Terus dia tuh tiap pagi cerita. Nah beberapa hari yang lalu dia cerita kalau dia tuh selalu mencatat
berat badannya setiap hari. Sebenarnya bukan buat bikin stres. Kan kadang tuh kita waktu kemarin ikutan program Eating Reorder kan sempat ada beberapa yang sempat komen, oh nggak perlu tiap hari nanti jadi stres gitu kan ya. Ya itu ada benernya. Tapi kalau buat di Lestari mencatat setiap hari itu membuat awareness, Vin. Dan gue merasakan itu juga ketika gue menulis agenda gue setiap hari. Kan gue ada kebiasaan juga kan to-do listnya dipindahin ke agenda kan ya, jadi ada alokasi waktunya. Itu tuh gue lakukan dari tahun 2017 setelah gue baca satu artikel untuk meningkatkan produktivitas gitu. Nah yang gue rasakan sih memang tidak semua to-do list yang gue pindahkan jadi schedule itu yang udah ada alokasi waktu mengerjakannya itu beneran gue kerjakan sih ya enggak lah ya, gue tidak sesempurna itu juga, banyak yang ke-skip juga. Tetapi yang paling gue rasakan manfaatnya adalah gue jadi punya awareness akan seberapa banyak sih sebenarnya waktu gue, ada awareness akan ketersediaan waktunya gitu. Menurut gue sih manfaatnya itu. Nah gue pengen sharing itu aja sih. Gue setuju juga Juk, kan memang nggak semua orang sama ya, ada orang yang seneng sama data gitu. Termasuk gue, salah satunya gue seneng berbasis data. Jadi kalau misalnya nimbang tiap hari menurut gue malah lebih oke. Tapi kan buat gue ada orang yang malah merasa dihantui, dikejar-kejar sama target gitu kan. Ya sah-sah aja gitu. Kita mencari cara yang paling nyaman buat kita aja. Tapi jangan ngejudge cara orang lain gitu. Betul. Ini kita sharing aja ya, kalau cara kita seperti apa dan manfaatnya jadi apa untuk kita gitu. Kalau gue mungkin kan tadi udah kebayang nih Vin, apa yang akan gue lakukan nih setengah tahun ke depan, yaitu bikin goalnya nih ya buat gue. Kalau lu evaluasinya kira-kira setengah tahun ke depan apa Vin yang pengen, hal yang ingin lu perbaiki, apa lu kejar gitu? Selain yang tadi yang menyesuaikan indikator ya. Kalau dari penglihatan gue, kayaknya gue akan ngelihat dulu yang mana yang realistis dan yang mana yang enggak untuk dilanjutin sampai akhir tahun. Dan kalau dia ternyata tidak realistis tapi tidak prioritas, langsung bikin kuadran kan. Aduh pusing. Enggak pusing juga sih. Tapi maksudnya kalau nggak apa-apa gitu ditunda nanti pun nggak masalah. Kan ini kan biasanya kita waktu bikin resolusi tuh lagi menggebu-gebu kan. Gue akan berubah menjadi orang yang baru di tahun ini. Jadi kadang-kadang terlalu agresif gitu targetnya. Dan itulah yang kulihat sekarang ya, ini targetnya bagus sih, cuman ya harus ambisius, lebih realistis kayaknya ya gitu. Nah jadi gue bakal coba filter, sortir gitu beberapa yang mungkin tidak diperlukan sekarang dan tidak akan memberikan impact negatif. Ya udah kita tunda aja dulu gitu. Tapi bukan berarti menyerah ya. Kalau teman-teman yang kenal mah kita juga tahu kalau kita bukan tipikal menyerah gitu ya, tipikalnya malah kalau belum mati ya kerja gitu. Aduh, sedih ya. Maksudnya seneng berjuang gitu, nggak gampang nyerah. Nah, jadi mau lihat lah yang realistis yang mana, kita bagi, kita evaluasi. Terus kayak tadi tuh yang tadi gue bilang, personal development kan nggak selalu harus baca buku melulu gitu ya. Podcast ini pun personal development, terus jadi coach pun personal development, dan banyak hal ya, ikutan training ini, training itu pun personal development juga. Jadi pengen meriset sedikit goal lah gitu kalau gue juga. Berarti nanti ini bakal kita cek lagi ya di akhir tahun ya. Jadi setidaknya podcastnya udah harus ada nih sampai akhir tahun. Betul, kalau itu mah udah jelas, itu mah udah belief juga kalau buat gue. Iya, mantap Jaya, luar biasa memang. Iya. Oke. Nah, gitu teman-teman tentang checkpoint ya. Checkpoint tengah tahun kita. Nah, tadi kan teman-teman ngedengerin ada kata mandi mental, ada kata terapi gitu. Sebenarnya apa sih itu Juk? Boleh nggak diberikan sedikit pencerahan? Oh ya, oke. Itu kan metode kita untuk mengevaluasi diri sendiri sebenarnya ya, dengan lebih mengenali apa yang terjadi di pikiran kita baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, kalau misalnya teman-teman perlu dibantu untuk dipandu menyadarinya, kita bisa melakukan sesi terapi dengan metode ICT atau Instant Change Technique.
Bisa ke aku atau juga ke Vina ya, Vin ya. Betul. Nanti bisa kita share ya linknya untuk seperti booking jadwalnya Vina atau booking jadwalnya Juki. Nanti akan kita share juga di medsos kita ya, baik yang di channel Spotify ini maupun di Instagram ataupun di YouTube gitu. DM juga boleh ya teman-teman. Betul langsung DM ke Instagram ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir apa sih memang yang harus diterapi gitu ya? Apa yang harus dievaluasi? Mungkin kalau kata terapi kan jadi kesannya ini ya, apa namanya? Kayak counseling gitu ya. Ya memang sih ada part counselingnya juga, tapi ini buat teman-teman yang punya emosi negatif atau ketakutan atau anxiety gitu. Kalau dalam bentuk ekstrim bisa ke fobia atau trauma ya. Nah itu bisa dicoba untuk kita netralkan gitu. Betul. Atau caranya nggak ngeri kok teman-teman. Ini lebih ke evaluasi diri sendiri kok. Atau kebiasaan buruk kayak misalnya merokok, ngemil nggak terkendali. Nah yang kayak gitu juga bisa gitu. Oh iya betul. Ya, lupa lagi disebutin itu ya. Itu yang paling penting ya teman-teman ya, yang punya kebiasaan stress eating gitu. Nah, iya atau makan yang tidak sehat gitu, kontak kita aja, ntar kita bantuin. Betul. Nah teman-teman, tadi udah bahas goalnya Vina, udah bahas keinginannya Juki, evaluasinya seperti apa. Mau dong diceritain kalau teman-teman dulu waktu awal tahun punya resolusi apa sih? Terus gimana nih checkpointnya di tengah tahun ini? Boleh dong cerita-cerita, boleh di Instagramnya kita ataupun di komen di Spotify atau di YouTube. Ya Vin ya? Betul sekali, betul. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.